Hai guys, kembali lagi di MVT21. So di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Grim Cathy yang dirilis pada tahun 2022. Jadi film ini tuh masih baru banget ya. Grim Cathy adalah sebutan untuk sebuah challenge di internet yang menimbulkan kepanikan di antara semua orang tua terhadap anak-anaknya. Para orang tua percaya bahwa Grim Cathy lah yang membuat anak-anak mereka melakukan self-harm dan juga menyakiti orang lain. Oke, tanpa berlama-lama dan banyak cincong di awal, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Melinda Janes yang memiliki seorang anak bernama Brandon. Melinda terlihat sangat takut ketika melihat berita tentang pengaruh-pengaruh buruk dari sosial media, terlebih saat ini sedang beredar sebuah challenge bernama Grim Cathy yang membuat para remaja dan anak-anak melukai diri mereka sendiri dan bahkan melukai orang lain. Karena ketakutan itulah, Melinda pun mengurung Brandon dan menjauhkannya dari semua sosial media termasuk ponsel dan laptop. Brandon yang dikurung di dalam kamar memilih untuk kabur melalui jendela karena mungkin sumpek. Seiring dengan ketakutan Melinda, Brandon tiba-tiba melihat sesosok makhluk yang sangat mengerikan di luar rumahnya. Ia pun bergegas menuju dapur untuk mengambil pisau. Tak disangka sosok makhluk itu kembali muncul sehingga dia pun kabur dan masuk ke kamar ibunya. Baby, put the knife down. Melihat Brandon yang membawa pisau, Melinda memperingatkannya untuk tidak melukai dirinya sendiri. Namun entah mengapa Brandon terdiam sejenak sebelum akhirnya ia malah menikam ibunya. Dan dari sini sepertinya film pun baru dimulai. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang remaja bernama Asha yang sedang merekam video ASMR untuk saluran YouTube-nya. Video ASMR yang ia buat bertujuan untuk membuat orang-orang merasakan ketenangan. Setelah itu, Asha keluar dari kamar dan berkumpul bersama ibu dan ayah serta adiknya. Sejak kasus challenge Grim Cathy mulai tersebar luas, ayah Asha membuat sebuah peraturan di mana setiap minggunya mereka akan menjalani 1 hari tanpa ponsel. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak tidak kecanduan pada ponsel, terutama sosial media. Asha sebenarnya sangat tidak setuju karena bagaimanapun juga sebagai seorang remaja, ia butuh banget berinteraksi dengan teman-temannya. Namun sang ayah tidak peduli dengan pendapat Asha karena semua ini ia lakukan demi kebaikan mereka. Setelah itu, mereka pun pergi ke konser jazz di mana adiknya Asha yang bernama Cameron akan menampilkan pertunjukan saksofon. Di tengah pertunjukan itu, Asha keluar bersama temannya yang bernama Emily. Asha sepertinya tidak tahan dengan peraturan hari tanpa ponsel yang dibuat oleh ayahnya. Ia pun meminjam ponsel Emily untuk memeriksa channel YouTube-nya. Asha begitu bersemangat ketika melihat sebuah akun bernama Cassidy Johnson telah meninggalkan komentar di salah satu postingan videonya. Emily yang melihat hal itu berkata bahwa Cassidy adalah anak populer di sekolah mereka, tetapi dia dikenal sangatlah nakal. Mungkin saja komentar yang diberikan untuk Asha bukanlah sebuah pujian, melainkan sebuah ejekan. Tak lama kemudian, obrolan mereka pun terhenti ketika ayah Asha memergoki mereka berdua. Ayah Asha lagi-lagi memperingatkan bahwa keputusan ini ia lakukan semata-mata agar Asha tidak terjerumus akan pengaruh-pengaruh buruk sosial media. Di rumah, ayah dan ibu Asha mulai menelusuri setiap unggahan sosial media milik Asha. Selain itu, mereka juga menemukan beberapa informasi tentang Grim Cathy. Yang membuat mereka semakin khawatir adalah Grim Cathy digambarkan sebagai sosok menyeramkan yang akan menghasut anak-anak serta remaja untuk melukai diri mereka sendiri. Karena ketakutan-ketakutan itulah, ayah dan ibu Asha mengingatkan kedua anaknya untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Setelah kembali ke kamarnya, Asha melihat postingan teman-temannya yang juga dimarahi oleh orang tua mereka tentang Grim Cathy. Heran dan bingung karena ia sendiri tidak tertarik sama sekali dengan apapun perihal Grim Cathy. Kemudian Asha pergi ke dapur untuk membuat roti panggang. Sembari membuat roti panggang, ia juga berusaha menenangkan diri dengan cara menonton video ASMR. Di saat yang sama juga, kedua orang tua Asha ternyata sedang sibuk mencari tahu informasi lebih banyak tentang Grim Cathy. Seiring dengan rasa penasaran orang tua Asha tentang Grim Cathy nih, sosok Grim Cathy itu pun benar-benar datang dong.
Asa pun berteriak dan kabur sambil membawa pisau, membuat orang tuanya khawatir sampai memanggil polisi. Polisi kemudian meminta keterangan Asa tentang apa yang sebenarnya terjadi. Asa menjawab dengan jujur, namun polisi seperti tidak mempercayai apa yang dia katakan. Polisi lalu memberitahu orang tua Asa bahwa apa yang Asa lakukan hanyalah challenge online. Polisi menyebutkan bahwa kasus seperti Asa sudah dialami oleh begitu banyak remaja dan anak-anak beberapa minggu belakangan ini. Mendengar penjelasan itu, kedua orang tua Asa pun segera mengambil tindakan berupa menyita semua perangkat digital yang dimiliki oleh Asa serta Cameron. Semua benda-benda itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang mereka sebut sebagai kotak detox. Keputusan itu tentu saja membuat Asa sangat marah, namun kedua orang tuanya lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh sosial media daripada anaknya sendiri. Padahal Asa sudah berusaha menjelaskan bahwa ia tidak berbohong tentang sosok yang ia temui semalam. Namun kedua orang tuanya malah berpikir bahwa Asa telah berhalusinasi. Saat Asa dan ayahnya sedang memperebutkan ponsel, Asa tiba-tiba melihat sosok Grimkati muncul dari bawah kolong meja. Hal itu pun semakin mempertegas kecurigaan kedua orang tua Asa bahwa kesehatan mental Asa sedang terganggu. Pada malam harinya, Asa diam-diam masuk ke kamar Cameron untuk meminjam laptop. Ia tahu betul bahwa adiknya itu memiliki laptop pribadi yang ia sembunyikan dari kedua orang tuanya. Asa kemudian menggunakan laptop Cameron untuk memeriksa sosial media, namun saat ia sedang membuat postingan, kedua orang tuanya tiba-tiba mencabut jaringan internet yang ada di rumah mereka. Tidak kehabisan cara, Asa keluar mendekati kotak detox dan membukanya secara paksa. Ia kemudian mengambil ponsel dan mendapati sebuah telepon dari Cassidy. Keduanya kemudian saling bertukar informasi tentang bagaimana keadaan sosial media saat ini. Casey mengatakan bahwa hampir semua ponsel anak-anak telah disita oleh orang tua mereka masing-masing. Tak lama kemudian, orang tua Asa yang curiga keluar dari kamar mereka dan menemukan bahwa kotak detox telah dibobol. Keduanya kemudian berpencar untuk mencari Asa, namun Asa berhasil bersembunyi dari kedua orang tuanya. I don't know what I saw. Okay, the point is it's not online. Listen, no matter what, don't let your Sebelum mematikan sambungan telepon, Asa dan Casey sepakat untuk bertemu besok di sekolah dan membicarakan masalah Grimkati. Saat orang tua panik mencari anaknya Asa yang sedang bersembunyi, tiba-tiba Asa bertemu dengan Grimkati. Asa pun langsung dikejar sampai ke kamar mandi, namun saat Asa berusaha menutup pintu nih, Grimkati langsung menyayat tangannya dengan menggunakan pisau. Asa berteriak sambil meraih pisau untuk melawan, namun setelah itu orang tuanya tiba-tiba datang. Kejadian mengerikan itu membuat kedua orang tua Asa semakin khawatir karena berpikir Asa telah melukai dirinya sendiri. Ayahnya pun bersikeras akan membawa Asa menemui psikiater besok pagi. Asa yang mendengar hal itu tentu saja menolak karena ia sudah berjanji akan bertemu dengan Cassidy di sekolah. Asa kemudian mencoba membujuk ibunya dan ternyata ibunya setuju dengan Asa. Saat kedua orang tuanya kembali ke kamar, Asa lagi-lagi melihat Grimkati di dalam kamar orang tuanya. This was an accident. Keesokan harinya, Asa pun bertemu dengan Cassidy di sekolah. Mereka kemudian berbagi cerita tentang bagaimana perlakuan kedua orang tua mereka yang ternyata sama seperti kebanyakan orang tua anak-anak lainnya. Mereka sama-sama menerapkan kotak detox sebagai wadah untuk menyimpan semua ponsel dan laptop. Hal ini tentu saja sangatlah janggal, seolah-olah semua orang tua di kota itu seperti sedang menerapkan satu peraturan yang sumbernya entah dari mana. Namun untuk mengetahui siapakah sumber dari semua peraturan ini, Asa dan Cassidy tentunya harus mencari tahu melalui internet. Keduanya pun pergi ke rumah seorang remaja bernama Oliver. Mungkin Oliver adalah satu-satunya anak yang tidak perlu khawatir tentang kotak detox karena ia hanya tinggal sendirian dan orang tuanya sibuk bekerja di luar negeri. Oh shit. Wi-Fi password is on the wall in there. Sesampainya di rumah Oliver, mereka pun menemukan bahwa Oliver sedang mengadakan pesta untuk merayakan kebebasan anak-anak. Di sana mereka bahkan membuat video dengan memain-mainkan pisau seolah-olah mereka sedang menantang Grimkati. Setelah menelusuri beberapa informasi, mereka pun menemukan sebuah blog milik Melinda Janice
Yap, Melinda adalah wanita yang telah memulai semua kekacauan ini. Hal ini didasari pada kekhawatirannya akan pengaruh buruk ponsel dan sosial media terhadap perkembangan Brandon. Bahkan ia juga menuliskan bahwa Brandon sempat melukainya akibat terpengaruh pada tantangan-tantangan online. Ia adalah orang tua pertama yang menggaungkan tentang kotak detox dan ide-ide untuk mengurangi kecanduan anak terhadap internet. A journey called motherhood. Di rumah, orang tua Asa mendapatkan video tentang anak-anak yang berpesta di rumah Oliver, termasuk Asa sendiri. Karena hal itu, kedua orang tuanya pun bergegas menuju rumah Oliver untuk menjemput Asa. Oh my god. What? Di rumah Oliver, Asa menghubungi Cameron dan meminta bantuannya untuk mencarikan tempat tinggal Melinda. Saat Asa akan pergi, Grimcati tiba-tiba muncul menghadangnya. Anehnya, di sini tuh hanya Asa doang yang bisa melihat sosok Grimcati, sementara teman-temannya yang lain tidak melihat apapun. Grimcati pun mengejar Asa dan berhasil menyayat kakinya. Beruntung orang tua Asa tiba tepat waktu sehingga mereka pun bisa menyelamatkan Asa. Mereka tidak bisa melihat Grimcati karena yang mereka lihat hanyalah Asa yang sedang berusaha melukai dirinya sendiri. Saat ibu Asa sedang mengobati kakinya, ayah Asa tiba-tiba menyadari bahwa seseorang telah menggunakan wifi di rumah mereka. Come on. I told him to do it. Di rumah, Cameron ternyata berhasil menemukan kediaman Melinda. Saat ia menghubungi Asa untuk memberitahukan hal ini, Grimcati tiba-tiba datang dan mencekik lehernya. Tak lama kemudian, Asa dan kedua orang tuanya sampai di rumah dan menemukan Cameron sudah tidak sadarkan diri. Baik Asa dan Cameron kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan khusus. Stay put, okay? You know, Setelah sadar, Asa melihat laptop Cameron dan bergegas menuju ke kediaman Melinda. Tak lama setelah Asa pergi, ibunya juga melihat informasi tentang kediaman Melinda. Jadi ia pun langsung tahu bahwa Asa pasti sedang menuju ke rumah itu. Singkat cerita, Asa pun akhirnya sampai di rumah Melinda. Asa langsung menanyakan tentang postingan Grimcati pada Melinda. Namun Melinda menjawab ia tidak terlalu ingat soal postingan itu. Ia juga mengaku sudah lama tidak mengecek blognya. Jadi dia tidak tahu kalau ada banyak orang yang mengikuti metode yang dia buat. Anything, I will let you know. Okay? Drive safe. Karena belum puas dengan jawaban Melinda, Asa pun memutuskan untuk menyelinap masuk diam-diam. Asa kemudian melihat sebuah kamar yang dikunci dengan rapat. Ternyata di dalam kamar itu, Melinda telah menyekap anaknya sendiri, yaitu Brandon. Ia menemukan Brandon dalam keadaan tidak berdaya. Brandon menyuruh Asa untuk segera pergi agar ibunya tidak menemukan mereka. Namun hal itu ternyata sudah terlambat karena Melinda sudah bersiap di belakang Asa dengan sebuah pistol. Asa kemudian dipaksa untuk keluar dari rumah dan bersamaan dengan itu ibunya Asa akhirnya datang. Oh, hi. Are you Ibu Asa kemudian meminta maaf pada Melinda karena Asa sudah lancang masuk ke dalam rumahnya. Asa berusaha memberitahu ibunya bahwa di dalam rumah itu ada anak kecil yang dikurung oleh Melinda. Namun ibu Asa malah semakin emosi sampai ia pun menampar Asa. Sejalan dengan emosi ibunya yang terus bertambah, Grimcati pun kembali muncul sampai akhirnya emosi ibu Asa memuncak dan ia pun meluapkan emosi itu dengan menghancurkan kaca mobil. Barulah setelah emosinya reda, Grimcati tiba-tiba juga hilang. Setelah mulai tenang, ibu Asa tiba-tiba keluar dari mobil dan kembali ke rumah Melinda. Ternyata walaupun ia menganggap Asa frustasi, namun Asa adalah anak yang tidak pernah berbohong kepada orang tuanya. Berkat hal itulah ibu Asa pun memaksa masuk ke dalam rumah Melinda untuk mengecek apa yang diomongin oleh si Asa ini. Saat Melinda mulai merasa panik, Grimcati pun muncul di hadapan Brandon dan langsung mencekik lehernya. Melinda yang semakin marah menodongkan pistol ke arah Asa sehingga ibunya pun berlari untuk menyelamatkannya. Pada momen itulah Brandon pun keluar dari kamar dan langsung menusuk kaki ibunya sendiri. Setelah kejadian itu, Brandon langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Laura! And I'll be right behind you. Kini ibu Asa akhirnya mengerti bahwa
Grimkati adalah perwujudan dari kemarahan dan kekhawatiran para orang tua. Jika orang tua merasa marah dan khawatir berlebih, maka Grimkati itu akan muncul dan menyakiti anak-anak mereka. Kembali ke rumah sakit, ayah Asa iseng membuka laptop Cameron. Begitu diperiksa, dia pun terkejut melihat riwayat pencarian Cameron yang dinilai sangatlah berbahaya. Hal itu pun membuatnya emosi hingga Grimkati kembali datang. Pokok Grimkati ini selalu muncul ketika para orang tua marah, khawatir atau cemas ke anak-anaknya. Coba deh kalian perhatikan. Sesampainya di rumah sakit, Ibu Asa berusaha menenangkan suaminya dan menyuruh suaminya untuk menyuntikkan obat penenang. Pada kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Cameron untuk kabur dari ruangan itu. Cameron kemudian bertemu dengan Asa dan bersembunyi bersama-sama. So what do we do? Asa yang sudah mengetahui rahasianya memutuskan untuk membantu Cameron dengan cara menarik perhatian sang ayah. Dengan maksud saat ayahnya marah pada Asa, maka Grimkati itu akan mengincarnya. Saat ia berhasil bertemu dengan Grimkati, Asa berusaha menyerangnya berkali-kali, namun makhluk itu tetaplah bangkit. Di saat itulah ayah Asa datang dan melihatnya sedang mengarahkan gunting ke lehernya. Ayah Asa pun panik, namun gunting itu malah meleset dan menancap di perutnya. Asa yang ketakutan pun lantas kabur, dan saat ia berada di luar, Asa kembali diserang oleh Grimkati. Hal itu pun disaksikan langsung oleh ayah Asa sehingga ia pun mengerti bahwa Grimkati adalah wujud dari ketakutan dan kekhawatirannya. Sehingga untuk menyelamatkan Asa, sang ayah lantas menyuntikkan obat penenang di tubuhnya sehingga ia pun akhirnya pingsan. Dari semua kejadian itu, Asa membuat sebuah video edukasi untuk memberitahukan kepada semua orang tua dan anak-anak tentang kesalahpahaman di antara mereka. Asa berharap video itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk setiap orang tua dan anak-anak agar tidak ada Grimkati lainnya di dunia ini. Dan anyway, film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa internet bisa menjadi jendela untuk melihat keadaan dan informasi di dunia, atau bisa juga menjadi monster paling mengerikan yang pernah ada. Kembali lagi, disinilah peran orang tua untuk selalu mengawasi penggunaan sosial media bagi anak-anaknya. Dan untuk anak-anak dan remaja juga harus pintar memilih dan memilah informasi apa yang patut dilihat dan informasi apa yang harus ditinggalkan atau diabaikan. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan pembahasan kali ini, ambil pelajaran berharga. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.